Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam video PDD UKT-PT bidang pengajaran Sertos periode 2022. Sebelum melanjutkan video, izinkan saya untuk membagikan layar. Baik, di dalam video ini ada beberapa hal terkait yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah profil dosen, kemudian yang kedua adalah rencana pembelajaran semester atau RPS, kemudian yang ketiga adalah contoh cuplikan pengajaran drill dari kelas daring tahun sebelumnya. Kita memasuki sesi yang pertama, yaitu identitas dosen. Adapun identitas saya adalah nama Abdul Halim SPD MPD, jabatan fungsional saya adalah asisten ahli, NIDN saya adalah 1104059101. Institusi tempat saya bekerja adalah Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Status saya adalah dosen tetap yayasan dan keaktifan saya adalah tugas belajar. Baik, kemudian yang kedua adalah terkait dengan rencana pembelajaran semester. Akan saya tampilkan segera. Berikut adalah rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Introduction to Linguistics. Di dalam RPS ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait, yaitu yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan prodi sesuai dengan kurikulum KKNI, kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK, yang ketiga adalah RPS, dan yang keempat adalah RPP, dan rencana asesmen dan evaluasi, dan yang terakhir adalah contoh tes uraian untuk ujian akhir semester. Kita masuk di yang pertama, yaitu capaian pembelajaran lulusan. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, di mana kita memiliki profil lulusan yaitu sebagai pendidik, penerjemah, peneliti, dan praktisi, serta wirausahawan di bidang pendidikan bahasa Inggris. Kemudian, setelah menampilkan profil lulusan, kami juga menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah, yang mana capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPL yang dibebankan terhadap mata kuliah yang akan diajarkan. Selanjutnya adalah rencana pembelajaran semester. Di dalam rencana pembelajaran semester, saya sudah menjelaskan atau saya menampilkan identitas dari mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, di mana di dalam mata kuliah ini, setelah menyelesaikan mata kuliah di akhir semester, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami konsep dasar terkait dengan ilmu linguistik secara umum dan mampu menganalisis contoh-contoh fenomena linguistik di lingkungan sekitar. Adapun CPMK-nya adalah nomor 1, mahasiswa mampu memahami dan mendeskripsikan konsep language. Nomor 2, mahasiswa mampu menganalisis the study of language. Yang ketiga, mampu memahami dan menganalisis tentang phonetics and phonology, the study of sounds and phonemes. Nomor 4, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis morphology, the study of morpheme and words. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis syntax, the study of structure and phrases and sentences. Nomor 6, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis semantics, the study of meaning. Nomor 7, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis pragmatics, the study of language use in particular situation. Dan nomor 8, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis discourse analysis, analysis of language use in text. Adapun deskripsi mata kuliah, yaitu Introduction to Linguistics adalah mata kuliah yang didesain untuk membekali mahasiswa tentang ilmu linguistik secara umum dan memberikan pengetahuan tentang apa saja cabang-cabang dari ilmu linguistik yang dapat dipelajari, selain menyampaikan konsep dan penjelasan tentang ilmu linguistik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan diajak untuk menganalisis fenomena linguistik yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan bagaimana penerapannya sesuai dengan bidang ilmu. Adapun referensi yang kami gunakan adalah buku Introduction to Linguistics, A Companion to Seminar, dan media yang digunakan adalah Open Learning, sebuah MOOC yang dimiliki oleh
UMKT, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagai media asinkronus, kemudian Zoom and Google Meet sebagai media sinkronus di dalam pertemuan online meeting. Adapun penilaian, kami memberikan bobot terhadap setiap penugasan, yaitu skor akhir adalah sama dengan 5% dari kehadiran, ditambah 30% dari tugas terstruktur, kemudian ditambah dengan 30% dari tugas portofolio yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa setiap di akhir pembelajaran, di mana ini adalah produk dari setiap pertemuan yang diikuti oleh mahasiswa. Kemudian 35% adalah hasil dari ujian akhir semester atau UAS. Ini adalah rencana pembelajaran semester di mana kami sudah memberikan keterangan pertemuan keberapa, kemudian sub CPMK yang ingin dicapai apa, indikatornya apa saja, kemudian materi pokok yang diajarkan, kemudian pendekatan atau metode pembelajarannya, dan penilaiannya bagaimana serta referensi yang digunakan. Setelah RPS, produk turunannya adalah RPP, di mana di dalam RPP ini kami menjelaskan bagaimana atau seperti apa perencanaan yang akan kami laksanakan di dalam setiap pertemuannya, yang merupakan produk turunan dari RPS. Setelah itu, kami juga menyampaikan rencana asesmen dan evaluasi, di mana di sini kami menjelaskan bagaimana distribusi soal berdasarkan pokok bahasan dari mata kuliah, serta jumlahnya, dan juga jenis soal yang kami kembangkan berdasarkan taksonomi Bloom, di mana ada level C1 hingga C6. Setelah membuat sebarannya, kemudian kami juga memberikan contoh tes uraiannya. Baik, itu dia. Kemudian seperti yang kami jelaskan tadi bahwa kami memiliki MOOC yang digunakan oleh Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di dalam proses pengajaran, yaitu dikenal dengan Open Learning. Ini adalah sebuah MOOC kerjasama antara UMKT dengan sebuah MOOC dari Australia. Ya. Di mana di sini ada beberapa menu yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah home, ini adalah landing page, di mana pada saat kita membuka, pada saat mahasiswa login ke dalam akun mereka akan dihadapkan dengan tampilan perkuliahan seperti ini. Di sini terdiri dari berbagai macam menu. Yang pertama announcement, di sini adalah menu yang kita gunakan untuk menyampaikan pengumuman. Kemudian yang kedua adalah read me first. Nah, di sini mahasiswa wajib membuka terlebih dahulu karena di sini ada informasi terkait dengan mata kuliah, kemudian peraturan perkuliahan, serta RPS yang bisa di-download oleh mahasiswa. Seperti ini contohnya. Nah, di sini mahasiswa bisa mendownload RPS yang kami sudah upload ya ke dalam sistem. Mereka tinggal mengklik saja sehingga bisa terdownload di sini. Kemudian ada learning agreement. Di sini adalah kesepakatan pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang didiskusikan terlebih dahulu, kemudian kita upload di sini. Kemudian tentunya ada learning module. Nah, learning module ini adalah modul-modul pembelajaran atau materi-materi ajar yang kami upload di dalam MOOC ini, sehingga mahasiswa bisa mengikuti materi ajar secara asinkronus di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan handphone mereka atau komputer mereka. Nah, di sini ada banyak modul ya. Total ada 14 modul yang kami upload di sini, sehingga mahasiswa bisa mempelajari setiap pertemuannya di modul-modul ini. Di dalam modul ini juga ada video interaktif ya. Di dalam modul ini, misalkan saya berikan contoh di sini, ada media video interaktif di mana mahasiswa bisa belajar melalui video. Kemudian juga ada penjelasannya melalui PowerPoint, dan juga di sini ada tempat untuk memberikan komentar ya terhadap materi yang diberikan. Selain itu juga ada learning activities di sini. Nah, ini adalah salah satu media yang kami gunakan untuk penugasan dan juga portofolio dari mahasiswa, di mana ada open discussions, ada individual assignment, ada mid test, ada final test juga di sini yang bisa diakses oleh mahasiswa melalui handphone atau melalui laptop mereka. Selain itu juga ada reference di sini, di mana mahasiswa bisa mendownload ya buku yang digunakan untuk proses pembelajaran.
Kemudian di sini sebagai dosen kami juga memiliki akses untuk mengawasi. Jadi kita bisa memantau bagaimana perkembangan mahasiswa di dalam proses pembelajarannya. Di sini ada kita bisa melihat siapa saja mahasiswa yang enroll di sini dan berapa persen progres mereka, di mana persentase progres ini menjadi salah satu penilaian dari kehadiran mahasiswa di dalam proses pembelajaran selain dari pertemuan di dalam Zoom meeting atau Google Meet. Baik, setelah ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan cuplikan pembelajaran Introduction to Linguistics pada pertemuan ke-3 dan 4 di dalam proses pembelajaran yang sebenarnya. Demikian, terima kasih. Okay, can you see my screen? Hello guys. Yes, sir. Yes. Okay. So before we continue, I would like to invite you guys to read 8 sentences that I write on my screen here. So maybe the first, Arya, can you help me please read number 1 until number 8? Yeah. Before we proceed, how do you read this? Okay. Ayam, ikan, fish, fine, look. Nggak tahu kok bahasa 678. Okay, thank you Arya. And Tia Hana. Number 1 until number 8. Ayam. Okay. Ikan, fish, fine, look. Now. Okay. Ni hao, ni hao. Okay, number 6 until number 8 you don't know, yes? Yeah, I don't know. Can you guess what language is that, Hana? In Chinese. In Chinese. What about number 7, number 8? Job. So number 1 is ayam, number 2 ikan, number 3 fish, number 4 fine, number 5 lu, number 6 it's Chongwen, number 7 it's Nihongo, number 8 is Oppa. Okay, so if you are reading this as an Indonesian, number 1 until number 5, maybe you can read that very okay. I mean that there is no problem because number 1 until number 3, that is, number 1 and number 2, that's your language. That's in Indonesian language, yes, it is Bahasa Indonesia. And number 3, number 4, and number 5, that is in English. And maybe you can have a correct pronunciation or not, depend on your experience about how to learn to read those words. And then number 6, 7, and 8, depending on your experience, whether you know those or not. So imagine that there are many people in the world. And not many people have the same experience as you. So I have a question. If there is a friend of mine from UK, for example, and his name is Harry Potter, do you think that Harry Potter will be able to read number 1 and number 2? Elsa? No, I guess maybe. No, yeah. So how do you think Harry Potter will read number 1 and number 2? Maybe like Ayom or Okay. Ikon, something like that, sir. Okay, so maybe ikan, maybe I can, or maybe we don't know, right? So depending on the people, because people have different languages. So this problem can be solved with phonetics. Nah, itu dia why we need to study phonetics. What is actually phonetics? So phonetics is the study of sound. Phonetics is the study of actual sounds of human language in their production and their reception. Jadi ini belajar tentang bagaimana suara itu benar-benar
sebutkan ya. And the sounds are primary physical manifestation. I'm sorry. Okay, the sounds are the primary physical manifestation of language. So when you try to export what is in your head to other people's head, you use language, right? And the language, it can be in the form of written language or spoken language. When it is spoken language, of course, you are using the sound. You are using your mouth to transfer, and you are using your ears to receive the information. So when you are trying to export your idea to other people, it is from here, from your brain, and you want to, like, for example, like when you are having a phone, you have a photo from your phone and you want to transfer to other phones, your friend's phone. You usually take a photo first, and then you send those photos and transfer that to your friends' phones. It can be by using WhatsApp, can be by using email, can be by using Bluetooth, and those WhatsApp, email, Bluetooths are language. And we study about the language in that many kinds of forms, and one of the form is the sound. Yes, sounds are the primary physical manifestation of language. And then the next, to represent the sounds by letter in accurate and uniform way, we use the International Phonetic Alphabets. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya. Yes, we already discussed about this in previous meeting. So there is IPA. What is IPA? But before we continue, this is the communication process that I tell you. So there is always a converse process. You have, for example, this is the speaker on the left. On the left is a speaker. And then when you have an interpretation, you have an idea in your brain, you encode those ideas. It's in your head, right? Itu ada dalam kepala kita. So we don't have, how to say, when these ideas are abstract, these ideas are still in the form of chemical reactions in your brains. Mereka masih berupa reaksi kimia di otak kita. So for example, when you are imagining a car, what type of the car is big, is red, it's from Japan, for example, it's strong. So it's all there in your brain, and people will not know what kind of car that you are imagining. Mobil seperti apa yang kalian bayangkan, what kind of car that you imagining, when it is not encoded, ketika dia tidak di-encode. So you need to encode those chemical reaction in your brains into language. So you try to encode, oh, this is a car, encode. The car is red, you encode. The red car is big, you encode. And those message is received into your friend's ear. And your friends try to decode those message, and then from your ear, it gets into the vibration, and then it is changed, it is shifted from the vibration into chemical reaction again, and then it can be imagined by your interlocutor, by your friends. Jadi prosesnya seperti itu. So that's the process dari pembicara, the speaker, encodes. So it's from chemical reactions, you encode, become message, you decode, and then those decoded message become another type of chemical reaction that is happening in your brain. Jadi dia kembali lagi menjadi chemical reaction, tapi chemical reaction ini tidak lagi di kepala kita sebagai speaker, as a speaker, but it is there in the receiver, listener. Jadi yang mendengarkan sekarang punya bayangan yang sama dengan yang dibayangkan oleh si speaker. So that is how the communication process is actually happening. So how do we communicate? I need a help from one of you. Isan. Isan, please help me to read type of the communication that we have.
Isan? Microphone? Hello. Yes, please, Isan. How many kinds of communication that we can have based on the picture? Yes, sir. Gimana, Isan? Kelihatan nggak ininya, screen-nya? Do you see the screen? Do you see the screen, Isan? Or you're having trouble? Sepertinya jaringannya kurang bagus ya. Kita coba cari yang lain. Marcella. Marcella, can you hear? Marcella. No, Marcella. Elsa. Halo, Elsa. Yes, sir. Yeah, okay. Thank you, Elsa. Can you help me please read how do we communicate? What type of communication that we can have? Verbal, Mm-hmm. non-verbal, Okay. written, and Okay. visual. Okay, thank you. Tiara, help me please explain what does it mean by verbal communication, non-verbal communication, written, and visual? Kalau verbal itu dia berbicara secara langsung, Mm-hmm. non-verbal itu dengan perilaku, kayak Okay. tindakan, Okay. kinship itu itu pegangan tangan gitu. Mm-hmm. Written secara tertulis, Okay. visual dengan melihat gambar maybe or video. Okay, thank you. So Yeah. those are the types of communication. You have verbal, you have non-verbal, you have written, and you have visual. So the verbal, for example, like now we are using the verbal communication because I'm speaking to you. Another example, like when you are on the phone, you are using sound, right? You are using sound. And then the next is written. You read a text, that is written communication. Visual and non-verbal communication. My question is, Revina, when you are studying phonetics and phonology, which type of communication you are learning? Verbal. Verbal. Phonology. Yes, that's right. Thank you. So you are learning about the verbal communication here. So we just talk about IPA, yes? We just talk about IPA, International Phonetic Alphabets, and we have these alphabets in English. But before we discuss more about this, I have a question for Adam. Adam, how many vowels do you know? Ada berapa huruf vowel, huruf hidup kalau bahasa Indonesianya, yes? Do you know? So alphabets, there are vocal, ini bahasa Indonesia ya, ada vokal, ada konsonan. Huruf vokal ada berapa in Indonesian? Do you know? Ada 5. Yes, what are they? Yes, ada 5. Apa aja? A, I, U, E, O. Okay, that's good. A, I, U, E, O. Now I ask you again to siapa ya? L. How many vowels atau huruf vokal in English? Ayo L. How many vowels in English? Maybe same 5. Okay, I don't when know. they are A, I, E, U, O.
Oke, thank you. Ada yang mau menambahkan? Siapa tahu pernah belajar sebelumnya? How many vowels in English? Belum ada? Okay, it's okay because we are going to study about this. In English there are 12 vowels. Ada 12 huruf vokal. Okay, what are they? We will discuss about this later. Yes. So when you look at the screen, you see that there are some very strange letters, huruf yang aneh banget, yes. There is A, whatever that is. Okay, but I need you to pay attention. For example, like when I try to read the words. So aims, ought, and, up, bad, chin, din, they, ape, egg. Okay. So those are difference. For example, ini kursor saya kelihatan nggak? Can you see my cursor? Bisa kelihatan nggak kursornya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, good, thank you. What word that is? Satu orang silakan membantu saya. Ini bacanya apa? How do you read this? App, very good. Sebelahnya, the next. Eight. Apa bedanya dengan 8? Oh, 8. H. Eight. H. Eight. Eight. Okay, so you look at these two words. Hurufnya they look like different, yes. Hurufnya kayaknya beda. E. So the first you read this as ape, app. The second one, ape, egg. Ya, demikianlah tadi cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah Introduction to Linguistics. Demikian, terima kasih. Dengan berakhirnya video tadi, berakhir pula rangkaian dari video profil dosen RPP dan juga contoh pengajaran untuk PDD UKT-PT Cerdos tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.